kan udah 3 hari sendiri Pak. Sebenarnya itu ada barang Pak. Baru rutinan malam Kamis itu sampai rumah itu jam setengah 1. Baru sadar semalam harusnya langsung itu rampung. Memang banyak kendala kalau mandi tobat di rumah itu. Kadang ada yang nunggu sampai jam 12 itu kan. Baru nunggu bentar lah ngerokok. Males. Tahu-tahu udah subuh gitu. Itu banyak dari teman-teman pengakuan kegagalan istiqomah di mandi tobat pertama. Ya seperti itu. Makanya kalau di majelis terus kan nanti ayo dibangunin tidurnya di majelis. Ya ngejar ibaratnya Ya, itu 2 bulan lah gitu kan sampai selesai. Sudah partisipasi. Saya pulang dari tempatnya Mas Arif itu udah jam 12 kurang seperempat ya Pak. Jam 12-an Pak. Prediksi nanti apa sampai rumah pas jam 12. Beneran nanti Pak. Itu teman saya yang di Kendal itu sampai 2 tahun. Oh, Iya kadang ada yang kurang 1 hari, ada yang kurang 2 hari gitu kan. Minta ampun ya perjuangannya. Kayaknya kan sepele tapi berat ya jalannya itu. Berarti mandi tobat sampai berapa kali? Yang 4 kali ini. Yang pertama umur berapa? Itu 22. Setengah perjalanan ya. Jadi waktu itu kan saya kan masih kerja di Jogja. Terus saya ada acara apa itu namanya Gias ke Jakarta ke Tangerang. Jadi saya sama rombongan kantor itu berangkat jam 11 malam. Terus saya kan misalnya mau berhenti di jalan kan nggak enak misalnya mandi. Terus saya mandi jam 10 Pak. Jam 10 saya sedikitnya di jalan. Terus waktu saya udah pulang saya ngomong Pak Haji nggak boleh harus mulai dari awal. Saya harus berhenti. Namanya juga nggak tahu. Sepengetahuan saya aja pasti boleh ada urusan. Ternyata nggak boleh. Ya kalau berhenti dulu malah enak mungkin Pak. Istirahat dulu di rest area kan. Saya 2 mobil. Terus saya nggak enak kalau misalnya di rest area, di pom atau di rest area. Mungkin malah pikirannya macam-macam. Padahal nggak bisa nih buat nama-nama. Iya, kan sebenarnya bukan hal yang unik dengan aneh sih Mas. Misalnya, ayo Pak istirahat dulu di rest area, gitu. Saya mau sholat malam kan. Ya kan orang kan, ya silakan kan. Sekarang mereka utuh dulu, ngopi dulu, nunggu kitanya kelasnya mandi sama zikir dulu sekitarnya, terus nanti sambil jalan kan gitu. Tapi itu ya gue kayak nggak terima, kayak mau ngarah olehan. Ya itu kan bisikan. Mau apa aja kalau perjalanan rombongan itu kadang istirahatnya malah 1 jam santai, ngerokok, cerita gitu. Lebih lama, kadang lebih lama istirahatnya daripada perjalanan. Terus mulai lagi juga masih di Jogja yang kedua. Yang kedua itu saya masih di Jogja, tapi cuma hanya dapat berapa ya 8 hari lalu terus pun harus habis itu vakum hampir 1 tahun. Saya pindah Magelang. Saya pindah Magelang sebenarnya saya udah kenal sama Mas Hendra, cuman saya nggak pernah komunikasi. Kalau rumahnya udah pernah, ke majelisnya udah pernah sekali, tapi nyon saya belum, ya mungkin belum dapat hidayah loh. Sayanya awal Mei kemarin saya digeser ke Purworejo. Kebetulan kan om saya di Sukoharjo ada yang ikut, terus saya minta kontaknya di Purworejo siapa dari Mas Par itu. Mas Par. Terus itu yang ketiga mulai lagi di 28. Ini sejak keempat udah dapat 10 semalam. Ya 28 kan lumayan, ngapain lagi ketiduran lagi? Iya ketiduran. Yang ketiduran itu saya dari Wakian sampai rumah itu jam 12:30 Pak. Harusnya kan tidurnya langsung. Kalau pulang ya utuh dulu. Masih nurutin. Tapi langsung besoknya langsung pulang mulai lagi. Berarti yang ketiga 28 hari.
Ini yang keempatnya. Keempat nih. Tapi sempat ini vakum 1 tahun lebih. Karena memang harus benar-benar ditekati. Iya. Enggak tekad nggak banget itu, ya gampang kayak gitu, nggak enak. Pakai dan lain sebagainya, mau dulu nih. Nah, saya dulu seperti itu. Tapi saya seminggu 3 kali ikut loh Pak. Ya aktif loh. Emang kalau ngerti, tapi gitu ternyata masih tetap bisa terlem. Kadang lumayan jauh dari ini pun masuk ke Bumen loh, bagian barat. Bukan bagian selatan. Paling timur, paling selatan gitu. Jadi perbatasan sama Purworejo yang paling sama. Kemudian saya ikut ke Ngombol, saya ikut Jawa. Padahal dulu waktu di Magelang, kontrakan saya sama orangnya masih itu paling cuma 1 kilo saja. Itu aja saya nggak ketarik. Maksudnya iyo, saya belum dapat gaya sama beliau. Ya proses, semuanya proses. Iya, semuanya proses. Ya, karena dalam diri kita itu kan Yon Sewu ya. Kenapa kalau di kita harus mencoba itu, karena di luar sana sebelum mau masuk itu kan kita nggak tahu ya perjalanan itu kadang banyak makan, makanan yang subhat, yang samar gitu kan, yang haram. Iya. Kan ada yang samar kadang, sehingga ya perjalanan menitobatnya kadang memang berat gitu. Karena pembersihan tadi itu kan. Ya, karena ya, dari bidang kerjaan gua sampai sekarang kan memang berubahnya hubungannya sama itu Pak. Iya. Sama riba Pak. Jadi riba itu kan berat. Nah, ya, saya posisi jualan mobil hubungannya sama leasing kan. Otomatis kan dari itu nggak mungkin kan mobilnya terus gaji bener ya kan, dari leasingnya itu yang paling baik. Tapi ya pun belajar di Mas Fargen, ya intinya dibilang-bilang, sebetulnya adanya tuh. Ya kan karena masih punya keluarga, ya punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ya tidak bisa langsung meninggalkan secara total kan. Ya pelan-pelan nanti berubah pelan-pelan. Mana kadang kita mendidik anak kok susah gitu, itu bukan karena anaknya gitu, tapi karena kita memberi makan anak-anak itu dari barang-barang yang subah kayak gitu. Sehingga diberikan pencerahan, dibimbing yang baik itu kadang mental. Sebenarnya kebanyakan anak orang tua kan menyalahkan anaknya, bocah di pandangnya angel, tidak tahu, tidak melihat kembali. Asal mulanya. Apalagi nek zaman sekarang itu utang sama bank udah biasa itu biasa. Kalau tahun 92 dulu kan belum Pak. Belum. Kita kredit sama motor itu dengar tetangga itu mualnya minta ampun Pak. Waktu itu ya. Kok dengar kok utang sama bank itu 93. Masih malunya itu masih tinggi gitu. Apalagi sampai kedengeran tetangga itu. Ya itu kan posisinya dealer DP-nya harus gede. Saya harga 3 juta, DP-nya paling nggak 1,5. Iya, hampir ini kan 50%. Iya. Masalahnya kalau ngeraske tahun 93 itu saya SMP kelas 3. Kalau nggak salah. Sorry, 93 itu mulai SMP kelas 1, kelas 2. Ya, kebetulan gue ngelayar di bapak, terus gue ngerti perjanjian ini kalau kredit. Itu hanya setahun apa gitu. Nggak kayak sekarang, jadi dia bisa minim, alurannya gede. Sampai kalau sekarang cuma kartu aja bisa, ya. Pakai tanda jadi 2. Itu paling debat-debat untuk ini kan. Mudah sekali sales. Ya itu misalnya kayak halal sekarang itu. Ya halal mungkin sudah jadi habit, jadi kebiasaan, akhirnya jadi biasa aja. Terkesan. Yang di sini kok konangan kredit isen sana konangan macet buatan isen apa? Biasa ya nek unen-unen gini ya, nek ngono gak duwe kok. Sama. Buatan cemandel. Cemandel. Kerja pabrik ya omah kredit, motor kredit, kafe kredit.
waktu di PHK pusing. Nah sekarang masih dinas di mana Pak? Kalau di Wuling Pak. Oh Wuling ya? Wuling ya. Wuling itu kan cuma 1% dari sini. Di Cikarang gitu. Ya, itu ya sekarang Bekasi.